الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ila an qala bab ma jaa'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يقنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah lah di malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah. Insya Allah tempat ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi tempat yang di situ dibacakan Al-Quran, pagi, siang, sore, malam, masya Allah pasti tempat tersebut penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan tempat cak ini, tempat mana lagi rahmatul? Pasti tempat cak inilah insya Allah. Dan yang berada di sini, yang mengunjungi tempat ini, insya Allah kena daripada rahmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih berada di bab pertama dari kitab Syama'il Muhammadiyah, bab yang menyebutkan hadis-hadis tentang khalqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat jasmani, sifat atau postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan ini cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan berkata, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Hala. Khal itu paman dari ibu, khalun paman dari ibu.
mamang kalau bahasa kita ya, beradean ibu. Kalau beradean bapak itu di bahasa Arab namanya ammun. Ammun. Jadi kalau ammi paman dari bapak. Tapi kalau paman dari ibu khali, begitu. Itu dalam bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat simpel dan jelas, biar tidak bingung. Kalau gitu kan mamang beradean siapa? Tanya lagi masih misalkan. Nah, ini dah langsung khal berarti paman dari ibu. Hindun ini adalah saudari tiri Siti Fatimah. Dari mana? Dari ibu Siti Fatimah, Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah, istri pertama Nabi, itu ketika menikah dengan Nabi sudah pernah kawin 2 kali sebelumnya. Ya, kan bini pertama Nabi Siti Khadijah kan men. Nabi perjaka, Siti Khadijahnya sudah janda. Bahkan sudah 2 kali menikah dan punya 3 anak dari dua suami sebelumnya. Punya 3 anak. Cuman ulama mengatakan yang tidak khilaf anak dari Siti Khadijah masuk Islam, ikut Nabi ke Madinah sampai meninggal di Madinah, itu ini yang bernama Hindun, laki-laki. Hindun itu laki-laki. Nah, jadi nama Hindun itu bisa dipakai untuk lanang, bisa dipakai untuk betina. Itu dalam bahasa Arab. Nama Hindun. Jadi jangan Hindun betina, bukan, lanang ini Hindun. Hindun ini ulama tidak khilaf dari sejarah, kitab sejarah mereka mengatakan tidak khilaf Hindun yang ini masuk Islam, ikut Nabi sampai ke Madinah, sampai meninggal di Madinah. Berarti statusnya anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 2 lagi itu khilaf. Ada yang mengatakan tidak nututi Islam, ada yang mengatakan nututi Islam dan meninggal di Mekah. Jadi tidak ada ceritanya 2 lagi itu. Tapi kalau yang satu ini jelas banyak ceritanya. Nah, jadi Hindun ini saudari tiri Siti Fatimah. Anak Siti Fatimah berarti keponakannya, kan gitu. Anak Siti Fatimah berarti keponakannya. Makanya itu Al-Imam Hasan, putra pertama Siti Fatimah, mengatakan di dalam hadis ini, aku bertanya kepada pamanku Hindun. Wa kana wasofan, kata Imam Hasan, Hindun ini kalau mensifati sesuatu itu teliti, pintar nyipati wong. Yang beliau tanya, siapa? An hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku tanya bagaimana sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir Imam Hasan ini sahabat. Imam Hasan ini lahir di zaman Nabi. Kan banyak ceritanya, beliau digendong Nabi, beliau dicium Nabi, lagi sholat beliau main di kaki Nabi. Nabi lagi khutbah, beliau datang turun dari mimbar, Nabi gendong. Cuman ketika Nabi meninggal umurnya baru 8 tahun. Beliau itu lahir di tahun 2 Hijriyah. Ada riwayat yang mengatakan lahir di tahun 3 Hijriyah. Nah, berarti Nabi meninggal di awal tahun 11 Hijriyah. Kurang lebih 8 atau 7 tahun ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya, masih kecil. Belum terlalu, istilahnya masih banyak lupa. Nah, ketika beliau mulai dewasa, beliau ingin merekam kembali, ingin lengket kembali tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tanya orang yang tahu betul sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tidak tanyakan kepada sahabat lain, contoh Sayyidina Abu Bakar, tidak tanya sama Sayyidina Umar? Karena ulama mengatakan yang bisa mensifati Nabi itu sahabat-sahabat yang kecil. Kalau kita baca sifat-sifat Nabi ini, bab ini, hadis-hadisnya, itu yang meriwayatkan sahabat yang umurnya kecil. Anas bin Malik itu kan pas ketemu Nabi 10 tahun umurnya. Jabir bin Abdullah juga begitu, kecil. Sahabat yang umurnya sudah agak tua atau yang sepantaran dengan Nabi itu tidak sanggup mandangi muka Nabi lama-lama sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak sanggup. Oleh karena itu mereka tidak bisa mensifati dengan teliti
bagaimana muka badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat yang dari kecil sama Nabi, Hindun kan anak tiri Nabi. Berarti dari Nabi di Mekah udah sama Nabi. Sayyidina Ali juga begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu diasuh sama Nabi, serumah sama Nabi dari kecil, sebelum jadi mantu udah serumah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahu tentang apa seluk-beluk badan Nabi, tahu. Jadi riwayat yang menyebutkan postur tubuh Nabi itu rata-rata dari sahabat yang umurnya kecil atau yang dari kecil sudah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sahabat yang sudah besar atau sepantaran dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar cuma beda 2 tahun sama Nabi, Sayyidina Umar cuma beda 3 atau 4 tahun sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu untuk menatap lama-lama muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking wibawahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu yang ditanya oleh Imam Hasan, pamannya dewe, dia tahu pamanku ini dari kecil sama Nabi, pasti tahu betul, tahu dan bisa mensifati dengan teliti, dengan jelas sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih. Kata beliau, kata Imam Hasan, aku bertanya kepada pamanku tentang sifat Nabi biar aku tambah ta'alluqnya kepada Nabi. Jadi bukan hanya pengen tahu, cuman tahu bukan, tapi biar ikatannya tambah erat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita tahu, sholawat memperkuat ikatan kita dengan Nabi. Kita banyak amal baik, banyak taat, memperkuat ikatan kita kepada Nabi. Cuman namanya berkhayal itu harus paling tidak kita tahu kurang lebih bagaimana orang yang mau kita khayali. Oleh karena itu beliau mengatakan, aku pengen tahu sifat Nabi biar ikatanku tambah kuat dengan Nabi. Padahal beliau nyingok Nabi, ketemu Nabi, cuman biar tambah kuat, biar tambah lengket ikatannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawablah oleh pamannya, faqal, dijawab oleh pamannya Hindun tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Beliau mengatakan Nabi itu orangnya sangat berwibawah sekali, wibawah luar biasa. Dan wibawahnya Nabi ini bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat dengan pakaian, bukan dibuat-buat dengan banyaknya pengikut, bukan dibuat-buat dengan kendaraan yang mewah. Dan kalau pejabat sekarang kita nyingok wibawahnya karena mobilnya mahal. Coba naik motor sama jak kita, mau baik, kan? Karena mobilnya dikawal polisi, macam-macam kan bunyi ini, itu yang mau dibawa. Coba naik motor sama, udah kamu baik, nanti abu-abunya itu. Kenapa wibawa? Karena pakaiannya rapi, mahal, jasnya itu, mewah, jamnya mahal, misalkan. Kenapa wibawa? Bodyguard sampingnya, kanan kiri depan belakang bodyguard semua, tegap-tegap, tegaplah bodyguardnya, kan begitu. Kalau Nabi tidak. Nabi wibawa bukan karena kendaraannya, bukan karena pakaiannya, bukan karena pengikut bodyguard, bukan. Tapi Nabi wibawa memang betul-betul wibawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wibawa dari Allah. Pakaian Nabi biasa, sama seperti sahabat yang lain. Pakaian Nabi, kendaraan Nabi biasa, sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Beliau kalau berjalan tidak boleh ada yang di belakang, semua harus di samping atau di depan Nabi. Nabi kalau berjalan tidak kata yang di belakang Nabi. Kata Nabi, belakang biarkan buat malaikat. Jadi sama Nabi, sahabat itu suruh jalan duluan di depan atau di samping kanan kiri. Nah, ada yang di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa semua Nabi. Penampilan beliau biasa, tapi wibawa sangat luar biasa. Menunjukkan wibawa betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa dapat wibawa itu
Kita bisa dapat wibawah dari Allah dengan apa kata ulama? Dengan kita mengamalkan perintah Allah. Ketika kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, kita amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan timbul wibawah dari diri kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal takut. Wibawah yang dimiliki oleh ulama itu raja pun takut. Raja takut. Al-Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Al-Malikiyah, guru daripada Imam Syafi'i, itu wibawanya luar biasa. Saking wibawah beliau itu kalau masuk ke, misalkan lagi nak ketemu sama sultan, masuk ke istana kerajaan, itu anak raja tu, amir-amir tu berlari kalau takut. Saking wibawahnya Imam Malik. Jadi kalau beliau masuk ke istana raja, anak-anak raja itu berlari. Raja tahu, oh ini berarti Imam Malik masuk. Kenapa? Anaknya takut kan? Tapi kalau ulama lain yang masuk, tidak cak itu takutnya. Di bawahnya luar biasa. Beliau itu ketika membuka majlis hadis di Madinah, di masjid Nabi besar Muhammad SAW, Harun Ar-Rasyid lagi datang ke Madinah. Datang ke Madinah Harun Ar-Rasyid. Iya. Harun Ar-Rasyid ngirim surat ke Imam Malik. Nah, jengok bagaimana beliau jadi wong yang bawah. Ngirim surat, wahai Imam Malik, aku punya anak dua, Amin Makmun, ya kan? Amin Makmun pengen dengar hadis ke kau, datang ke rumah. Kata Imam Malik, wahai khalifah, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Ini yang dia jawab khalifah. Tak takut, karena ini hadis Nabi, beliau muliakan. Oh benar, kata Abu, kata Harun ini khalifah yang tahu ilmu istilahnya. Akhirnya, tapi khususkan waktumu, khusus cuman jangan gabung, dua yang belajar. Anak-anak kacau. Ini bukan presiden lagi, khalifah, semua daulah Islam di bawah naungannya. Kata Imam Malik, wahai khalifah, ilmu itu kalau dipisah-pisah, dibeda-bedakan, tidak katik berkahnya. Gabung. Oh ya sudah, nawat lagi khalifah. Gabung. Tapi anakku duduk di pojok. Jangan sama-sama yang lain. Wahai khalifah, ilmu, kalau nak dapat ilmu tapi nandak tunduk, nandak tawadu, maka tak akan dapat ilmu. Duduk, akhirnya sudah duduk sama. Amin Makmun duduk cak orang biasa di depan Imam Malik. Dia bukan muliakan dirinya, tapi dia muliakan ilmu. Dia muliakan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan di depan raja. Beliau diriwayatkan itu pernah lagi di Masjid Nabawi, lagi baca hadis Nabi, tiba-tiba mukanya tu memerah, mabang gayanya, putih orangnya beliau tu. Selesai majlis, selesai baca hadis, ditanya sama muridnya, kenapa wahai Syekh Imam Malik kok mukanya memerah? Kakinya diangkat bengkak. Kenapa? Habis disengat kala jengking. Jadi kala jengking matuk dia berkali-kali dia tidak rela untuk memutuskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku memberikan hadis Nabi, jadi aku tahan. Patukan. Kala jengking itu apa? Berarti sengat. Sengatan kala jengking itu ditahan berkali-kali kala jengking itu. Kala jengking Madinah, kala jengking Padang Pasir besar, wah racunnya cak mana dah tahu. Ditahan sama beliau. Kenapa? Karena memuliakan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, disitulah akan diberikan oleh Allah wibawa. Jadi wibawa bukan dari pakaian, bukan dari kekayaan, dari kendaraan, tapi dari diri orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul dewek wibawa itu. Jadi bukan dibuat-buat wibawa mereka. Dan mereka semua dapatkan itu warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disebutkan sifat pertama di sini, karena Rasulullah SAW fahman mufakhama. Nabi ini wibawa luar biasa. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Dilanjutkan oleh beliau, muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu bersinar seperti sinarnya bulan purnama di malam hari. Cerah muka Nabi, bersinar, indah seperti bulan purnama. Tapi tidak sama, muka Nabi lebih indah dari bulan purnama. Mereka mensifati Nabi dengan bulan purnama karena memang yang paling indah makhluk ciptaan Allah itu bulan purnama. Tanpa dibuat-buat indahnya itu, tabi'i, memang cantik. Dan kita kalau pengen tahu indahnya bulan purnama di malam hari, itu jangan jengok di tempat yang terang. Kalau kita jengok tempat yang terang, tidak terlalu terang bulan purnama. Coba di gurun pasir. Kita waktu di Mekah dulu galak balik dari Madinah atau ke Mekah ke Madinah, itu malam-malam di tengah gurun pasir itu yang tidak ada sinar, cantik langit. Kalau lagi banyak bintang baru kelihatan. Apalagi kalau bulan purnama, luar biasa indahnya bulan purnama. Kalau dilihat dari tempat yang tidak ada sinar, indah bulan purnama. Muka Nabi lebih indah dari bulan purnama. Mereka tidak menemukan yang lebih indah dari bulan purnama. Oleh karena itu, biar kita gampang untuk menghayalkannya, sama mereka digambarkan dengan bulan purnama. Padahal di riwayat lain disebutkan, di riwayat lain ada sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Jabir ini lagi duduk sama Nabi di bawah bulan purnama. Jadi sama Jabir dipasati kain Nabi sama bulan purnama. Dibanding, kata Jabir, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, mukamu lebih indah dari bulan purnama. Nah, ini bukti. Bukti bahwasanya lebih indah dari bulan purnama muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang mereka temukan untuk biar gampang kita menghayalkannya hanya bulan purnama. Oleh karena itu mereka katakan yatala'la'u wajhuhu tala'du al-qamari lailatal badri. Kata mereka, muka Nabi itu bersinar lebih indah dari bulan purnama. Bahkan terkadang sinarnya tadi saking terangnya bisa menerangi tempat yang gelap gulita. Diriwayatkan di malam hari Sayyidah Aisyah lagi jahit, tiba-tiba jarumnya jatuh, nampak jarumnya nyampak. Habis jarumnya nyampak, beliau lampunya mati. Jarumnya nyampak, lampunya mati. Nyari-nyari Sayyidah Aisyah tadi. Pas nyari-nyari, lampu mati, nyari jarum, tak bakal ketemu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke kamarnya. Ketika Nabi masuk, jarum tu langsung ketemu. Jarumnya langsung ketemu, terang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk bukti bahwasanya muka Nabi Muhammad lebih terang dari bulan purnama begitu. Jadi diriwayatkan di sini bahwasanya ya tala'la wajhuhu tala'du'al qamar. Indah. Di riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan ma ra'aitu syai'an ahsana minhu ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Kata beliau, aku tidak pernah melihat muka lebih indah dari muka Nabi Muhammad. Seakan-akan matahari itu berjalan di muka Nabi. Jadi ada sahabat lain ketika mensifati muka Nabi seperti matahari. Dan dua sifat ini itu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Al-Qur'an, ketika mensifati qamar, Allah sifatkan dengan munira. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati asy-syams, inna, apa ayatnya Ustaz dalam Al-Qur'an tu? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa sirajan munira. Kalau
kita preteli dalam Al-Qur'an, sirajan ya, itu sifat untuk matahari. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan matahari, Allah pakai kalimat siraja. Dan ketika Allah mensifati qamar, wa qamaran munira. Nah, jadi sifat matahari siraja, sifat bulan qamar munira. Pisah. Tapi ketika Allah mensifati Nabi Muhammad, Allah gabung dua ini. Sirajan munira. Ya, sirajan munir, digabung sama Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang maknan wa hissan, baik nabinya atau syariatnya itu sirajan munira. Nabi sirajan munira, syariatnya juga sirajan munira, dengan bukti-bukti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya muka beliau itu lebih indah daripada bulan, dan riwayat lain mengatakan lebih indah daripada matahari. Atwala minal marbu wa aqsara minal musyaddab. Diriwayatkan di sini bahwasanya bahwasannya diriwayatkan atwala minal marbu wa aqsara minal musyaddaq. Badan Nabi itu tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Itu badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tinggi dari rata-rata tapi tidak pendek. Dan Nabi tidak terlalu tinggi yang berlebihan. Jadi ya tinggi rata-rata lah. Sebenarnya itulah tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mukjizatnya diriwayatkan di riwayat lain, mukjizatnya tidak pernah Nabi duduk atau jalan dengan orang yang tinggi kecuali Nabi lebih tinggi. Nah, itu mukjizatnya situ. Jadi misalkan kalau standar Nabi kita umpamakan 2 meter misalkan. Ada wong yang lebih tinggi, wong ini misalkan tingginya 2,5 meter. Tapi kalau wong ini duduk sama Nabi lebih tinggi dari dia. Padahal tinggi Nabi 2 meter. Nah, itu. Jadi kata ulama, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi. Bahkan dari postur tubuhnya saja itu sama Allah tidak boleh yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau Nabi memang tingginya 2,5 meter, wong kalau terlalu tinggi kan tidak bagus juga. Nah, tidak. Nabi tidak itu. Jadi jangan sampai kita bayangkan tingginya Nabi tinggi yang tidak enak dilihat. Tidak, itu tinggi Nabi. Tinggi beliau tapi tetap yang pas, enak untuk dilihat. Ya. Tapi kalau ada yang datang, baik jalan sama beliau atau duduk sama beliau di satu majelis, yang mana orang tadi kalau di luar itu tingginya 2,5 meter, kalau duduk sama Nabi pasti di bawah Nabi. Nabi lebih tinggi. Ini mukjizat jelas ya, bukan artinya badan Nabi bisa manja, bukan. Bukan badan Nabi panjang dewe, enggak. Cuma itu badan Nabi. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW, hissan wa makna, kata ulama, baik di badannya, zahirnya, atau di maknanya, di syariatnya, semua di bawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Nabi. Syariat tidak ada yang lebih mulia dari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Allah katakan dalam Al-Qur'an, yang nyari jalan selain jalannya Islam tidak akan diterima. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan apa be? Selain Islam, selain apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh mocokin Nabi. Tak boleh macam-macam. Tak boleh ngado-ngado.
Harus jalan kamu apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi A, tidak boleh makanya. Salat, puasa misalkan. Nabi mengatakan puasa tidak boleh di hari lebaran. Puasa orang itu haram, tidak sah dan haram, dosa. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat di waktu yang diharamkan untuk salat haram dan tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak melalui sunnah Nabi Muhammad salat padahal. Yang tadi itu puasa padahal. Niatnya untuk Allah. Tapi kata Nabi tidak boleh puasa di hari lebaran. Masih puasa dia, tidak sah, haram pula, dosa. Puasa dah. Kenapa? Karena tidak patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang ada bentuk ibadah, bentuknya ibadah, tapi dapatnya dosa bukan pahala. Karena tidak melalui ibadah atau jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hidup Nabi sudah ditetapkan itu. Suatu hari ketika Nabi bersama sahabat-sahabatnya di bulan Ramadan keluar dari Madinah di tahun 8 Hijriah ingin memerangi kota Mekah atau merebut, membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan, itu mereka keluar di tengah puasa. Lagi puasa. Sehingga berjalan bukan cak kita dari AC ke AC, taruhlah dari mobil AC turun naik pesawat AC, kereta yang ekonomi B AC, sekarang kan begitu galau-galau AC. Orang dulu berjalan itu pakai keledai, kuda, onta, semua kena terik matahari arah panas. Jadi sebagian sahabat sampai jatuh-jatuh, aus puasa. Akhirnya sama Nabi Muhammad diperintahkan untuk batal. Waktu asar padahal sudah masuk waktu asar. Cuman asar kalau lagi musim panas, asar di Arab itu dari asar ke maghrib masih 3 jam setengah. Bukan cak kita asar, lapar buku dah. Dan masih panas. Sampai kalau lagi musim panas sampai jam 6 itu masih panas. Dan azan maghrib kalau musim panas jam 7, bukan jam 6, jam 7:07:05 kadang baru azan maghrib. Asar jam 3. Jadi tapi udah masuk waktu asar pada saat itu sama Nabi diperintahkan untuk batal. Diperintahkan untuk batal karena tidak kuat untuk berjalan. Ini lebih penting dan kita dapat rukhsah. Sebagian sahabat maksa tidak batal, tangguh. Jadi minteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung kata mereka. Jadi tidak batal. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ulaikal usah. Mereka itu wong yang maksiat. Ulaikal usah. Itu maksiat kalau itu. Puasa Ramadan, maksiat. Kenapa maksiat? Karena tidak di bawah arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ibadahnya yang penting, tapi yang terpenting itu kita mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usah kata Nabi, itu orang maksiat kalau itu. Bukannya mereka tidak puasa ini padahal maksakan diri. Tapi karena tidak patuh sama Nabi, akhirnya diklaim sama Nabi mereka adalah orang yang bermaksiat. Jadi kadang ada ibadah, bentuknya ibadah, tapi adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadahnya tidak melalui arahan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak contoh-contoh seperti itu banyak. Ada sahabat yang nandak kawin. Ada sahabat yang nandak makan daging. Ada sahabat yang nak puasa tiap hari, dipanggil sama Nabi, tiga-tiganya ini. Kau ngapa nak kawin? Biar fokus ibadah ya Rasul. Alasannya. Sahabat Nabi, kan sahabat itu kan murid Nabi. Mereka tuh baru belajar. Wajar, ada salah-salah itu wajar. Kau ngapa nak makan daging tadi? Biar tak nimbulkan syahwat, jadi biar fokus ibadah ya Rasul. Kau ngapa nandak puasa, nandak batal, biar ibadah terus tiap hari puasa. Kata Nabi, ketahui bahwasannya aku nikah. Aku ni kawin kata Nabi. Bahkan istri Nabi 11 kan gitu. Dan aku makan daging, termasuk makanan favorit Nabi daging. Bahkan banyak anjuran Nabi menganjurkan kita untuk makan daging. Jangan sampai lewat di riwayat 40 hari kita tidak makan daging. Begitu.
Dan aku, kata Nabi, kadang puasa, kadang juga tidak puasa. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, yang tidak mau ikut jalanku maka bukan dari golonganku. Jadi percuma niat nandak makan daging biar fokus ibadah, percuma. Itu bukan termasuk golongan Nabi. Yang tidak batal puasa tiap hari tapi memaksakan dirinya, itu kata Nabi bukan golongan Nabi. Yang tidak mau kawin alasan biar fokus ibadah, itu bukan golongan Nabi. Kata Nabi, inilah jalanku. Yang tidak mau ikut jalanku bukan termasuk dari golonganku. Jadi terkadang ada ibadah tapi ternyata malah maksiyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus tahu dulu sebelum ibadah mana yang betul-betul ibadah, mana yang bukan ibadah. Bagaimana tahunya? Lihat, itu bukan yang dianjurkan, itu bukan yang disunnahkan, itu bukan yang diarahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah sunnah, kenapa? Karena Nabi nikah, Nabi menganjurkan untuk menikah. Oh, berarti nikah ibadah. Nikah ibadah. Jadi ibadah bukan sholat baik, bukan puasa baik. Banyak gambaran ibadah yang digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi badan beliau itu standar tingginya, tidak tinggian tapi tidak pendek. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan orang yang tinggi, pasti Nabi lebih tinggi dari orang tersebut. Nabi lebih tinggi, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang boleh melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di badan baik, Allah tak ridha ada yang lebih tinggi dari Nabi, ada yang lebih melebihi Nabi, apalagi di urusan yang lain, apalagi di syariat Nabi Muhammad, apalagi di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keblinger tuh, berapa bulan yang lalu ada yang jadikan sop betina di depan. Itu ngaco, jelas sudah, enggak usah dijelaskan lagi. Ngaco 100% itu. Nabi meletakkan bahkan Nabi mengatakan sebaik-baiknya barisan perempuan yang paling belakang. Ini dia di depan genyo. Alasannya pengen menghormati wanita. Nah, itu. Berarti mintari Nabi. Mintari Nabi. Itulah yang kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak santrinya sedunia santrinya lajulah. Tetap itu kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi meletakkannya di bawah, di akhir. Dia taruh di depan. Tapi bukan Nabi arti yang meletakkannya di akhir. Nabi hina dah. Sebaik-baiknya kata Nabi. Artinya pahalanya besar ketika di belakang. Di depan dah dapat pahala, maksiat malahan. Nah itulah ibadah kalau tak mengikuti Nabi. Oh, sop depan betina, maksiat. Kenapa? Di belakangnya lanang. Padahal di belakang lanang tak sah salatnya, kan begitu. Jadi semua harus melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar kita jadi hamba yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini malam ini karena kita ada gawe lagi habis ini, dan malam ini ikhtitam sementara karena puasa minggu kita biasanya di malam Senin terakhir, pekan akhir, saudara. Karena ini malam Senin pekan akhir di bulan Sya'ban, sudah mendekati Ramadan. Insyaallah kita ketemu habis Lebaran. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.